berbeda ya, dengan metode pembelajaran yang berbeda pula. Kita akan belajar terkait dengan dasar-dasar komunikasi, khususnya pokok bahasan pentingnya komunikasi. Jadi sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu salah satu film ya, dan saya harap nanti kalian memberikan tanggapan terkait dengan film yang akan saya putar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang tadi, tanggapan saya, jangan kita melihat seseorang, jangan kita melihat apa yang dikerjakan. Maksudnya, pahami dulu informasi itu. Seperti tadi dalam film itu orang tadi sakit, dia bersandar di mobil masuk. Mungkin orang yang satu itu maksudnya dia ingin mendorong mobilnya. Jadi maksud saya komunikasi itu sangat penting. Yang lain ada? Ya, satu komunikasi itu karena komunikasi ini saja. Silakan Pak Dri. Ya, kalau menurut tanggapan saya tentang video tadi, bahwa sebelum kita melakukan kegiatan harusnya ada dulu komunikasi antar individu atau satu sama lain, sehingga kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik atau terlaksana dengan baik. Mungkin di video tadi itu orang-orang tersebut cuman berdiam tanpa adanya komunikasi. Jadi yang dilakukan di dalam video tersebut itu salah. Dari video tadi saya dapat memberikan kesimpulan tanggapan bahwa pentingnya interaksi antara dua orang itu. Sebenarnya orang yang berambut panjang dalam video tadi harus berinteraksi dengan dua orang yang mendorong mobil tersebut supaya dia mengerti mengapa dua orang yang mendorong mobil itu mendorong mobilnya. Itu kira-kira memberikan kesimpulan. Jadi jawaban temanmu tadi sudah betul, semuanya tidak ada yang salah. Tapi ada salah ya, silakan bisa. Apa kesimpulan? Dari tanggapan yang diberikan oleh saudara atau teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi itu sangat penting, karena jika tidak ada komunikasi dapat terjadi kesalahpahaman atau tidak saling bertolak belakang. Terima kasih. Yang pertama, kenapa manusia perlu berkomunikasi? Yang pertama itu adalah sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin mengetahui lingkungan sekitarnya ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Tidak terlalu taruh di sini. Nanti saja fokusnya untuk berkomunikasi. Yang pertama itu adalah sebagai makhluk sosial, manusia apa tadi? Selalu ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Ya. Jadi manusiawi bahwa manusia itu memang selalu ingin berinteraksi sebagai makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Betul sekali, pintar. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi bergantung kepada orang lain. Kira-kira kalian bisa bayangkan tidak? Kalian hidup di dunia ini sendiri, tidak ada orang lain. Bisa? Tidak lama. Diceritakan ya. Karena memang kodratnya manusia itu adalah makhluk sosial. Dia bukan makhluk individu, dia adalah makhluk sosial yang kehidupannya selalu membutuhkan orang lain. Ya.
satu caranya dia menjalin hubungan dengan orang lain adalah dengan berinteraksi. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mengapa manusia berkomunikasi? Yang kedua itu adalah sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin mengetahui lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi sesuatu yang alami, sesuatu yang tabii ya, sesuatu yang manusiawi, bahwa manusia selalu ingin memiliki rasa ingin tahu di sekitarnya. Kemudian enggak? Contohnya seperti apa misalnya? Misalnya ketika ada kejadian di sebelah, misalnya ada yang ribut-ribut, penasaran nggak kalian? Pasti penasaran. Ya. Karena memang seperti itu, manusia selalu ingin mengetahui lingkungan sekitarnya. Dan bagaimana cara dia mengetahui lingkungan yang ada di sekitarnya itu adalah dengan berkomunikasi. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk akidah, kemudian dalam bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad dan sebagainya. Ya. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, dan bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi kesimpulan dari slide pertama dan kedua tadi, bahwa manusia tidak pernah berkomunikasi, manusia yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain itu akan terisolasi ya. Ibaratnya seperti katak di dalam kurung. Ya? Jadi dia tidak akan pernah mengetahui dunia luar. Jadi hidupnya untuk dirinya saja. Komunikasi dengan orang lain mungkin tidak pernah, komunikasi dengan dirinya sendiri mungkin sering, tetapi berkomunikasi dengan orang lain tidak pernah, sehingga apa yang diketahuinya itu ya hanya sebatas apa yang dia ketahui saja, tapi informasi dari orang lain tidak pernah didapatkan, sehingga dikatakan dia tidak akan memahami apa yang terjadi di dunia lain selain dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, setelah ke sana, maka orang lain akan menganggap ada yang kita lakukan pada dia, tidak akan pernah dia merasa yang kita lakukan kepada dia menjadi sebuah keburukan, tetapi dia menganggap jika kita melakukan memberikannya kepada dia selalu kebaikan, maka dia menganggap hal yang kita berikan kepada dia kebaikan terus, dan dia tidak cara intensitasnya diperbesar, diperbagi intensitasnya. Ya, sama halnya kalau misalnya orang mau pengalaman, mau konsultasi skripsi, karena tiap hari dia datang ini anak, akhirnya biar jelek skripsinya kita ACC saja. Oh, kan seperti itu. Karena kenapa? Karena ini anak biar juga diberitahu bahwa ini adalah salah, tidak mau dia rubah ini skripsinya, tidak mau diperbaiki. Tapi ya tetap dengan kebenarannya. Makanya ketika dia datang, hari ini kita coret, besok sore, sebentar sore dia datang lagi, besok pagi dia datang lagi. Intensitasnya diperbanyak sehingga kemudian kita menjadi bosan. Akhirnya biar nih deh, kan begitu.